Mahfud MD memastikan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pengangkatan puing-puing kapal selam Titan. Kejadian lucu hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Mari kita rangkum 3 berita tersebut di Nalar Highlight bersama saya, Regina Jessica. Mahfud MD akan evaluasi Pondok Pesantren Al Zaitun. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, terkait dugaan menyebarkan ajaran Islam yang dinilai menyimpang. Di pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Mahfud MD menyatakan aspek hukum pidana di Ponpes Al Zaitun akan ditangani Polri dan tidak akan diambangkan. Mahfud juga menyatakan Ponpes Al Zaitun akan dievaluasi secara administratif. Meski Ponpes Al Zaitun akan dibina dan dievaluasi, Mahfud menegaskan orang yang melanggar hukum akan ditindak secara tegas. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Barreskrim Polri merespons pernyataan Mahfud MD yang melihat unsur pidana dalam kasus Ponpes Al Zaitun. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, mengatakan pihaknya memang telah menerima aduan ataupun laporan terkait kasus Ponpes Al Zaitun. LP kita terima, kita sesuai proses yang harus kita laksanakan, kita melaksanakan penyelidikan. Setelah dievaluasi, kira-kira kasusnya akan ngambang atau langsung diproses ya? Kemudian langkah tindak lanjut kepolisian dari laporan ini kita akan mengumpulkan data, baik itu keterangan-keterangan termasuk ahli dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan unsur pidana atau tidak, tentu saja ini yang sedang kita laksanakan. Pengangkatan puing-puing kapal selam Titan. Puing-puing kapal selam Titan yang meledak saat menyelam ke laut dalam di sekitar area bangkai kapal Titanic telah dibawa ke permukaan laut dan sampai di St. John's, Kanada pada Rabu 28 Juni. Para petugas mengatakan bahwa rangka bagian pendaratan kapal selam dan penutup bagian belakang telah ditemukan di antara reruntuhan. Ahli kesehatan Amerika Serikat akan mengkaji secara formal spesimen yang diduga merupakan sisa-sisa tubuh manusia. Ketua MBI Captain Jason Neubauer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dikerjakan agar dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan bencana hilangnya Titan dan membantu agar dapat memastikan tragedi serupa tidak terjadi lagi. Upon receiving notification that the submersible Titan had suffered a catastrophic failure with the loss of the 5 lives on board, the Coast Guard declared a major marine casualty and convened a Marine Board of Investigation, commonly referred to as an MBI. Sejauh ini, penjaga pantai Amerika Serikat menyatakan telah menemukan 5 bagian kapal sekitar 487 meter dari haluan bangkai kapal Titanic. Kelima bagian yang ditemukan itu konsisten dengan hilangnya ruang tekanan. Puing-puing yang diangkat ke permukaan laut termasuk kurang lebih 1 penutup titanium, lubang jendela kapal selam dengan kacanya yang hilang, serta cincin titanium, bagian rangka pendaratan, dan ujung ruang peralatan. Misi penemuan itu dipimpin oleh kapal Kanada bernama Horizon Arctic yang membawa kendaraan yang dioperasikan menggunakan pengendali jarak jauh oleh Pelagic Research Services. OceanGate, perusahaan yang menaungi ekspedisi kapal selam Titan itu, telah dikritik karena praktik keamanannya. Tak hanya itu, mantan karyawan-karyawan mereka juga mengaku khawatir akan kapal selam Titan yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi. Mantan karyawan OceanGate lain juga pernah menulis dalam laporan pengecekan bahwa ia menemukan sejumlah permasalahan yang dapat menimbulkan pelanggaran keamanan yang serius. Wih, serem juga ya. Kejadian unik saat Idul Adha. Berita yang terakhir ini mungkin bisa bikin kalian senyum-senyum bahkan tertawa. Di momen Lebaran Idul Adha 2023, banyak banget postingan dan meme lucu tentang hewan kurban. Mulai dari sapi yang lepas, kambing yang kabur berkeliaran di jalan, sampai kejadian sapi lepas dan masuk ke rumah warga. Mungkin kita bisa lihat dulu ya beberapa video kelakuan lucu para hewan kurban berikut ini.
Sambil lepas. Pelan-pelan Pak Sopir. Minyak. Jangan. Sepi, Tapi saya bingung deh, kenapa ya setiap Idul Adha pasti ada aja video tentang hewan kurban yang bisa bikin kita ketawa. Setelah saya kasih tahu 3 berita yang lagi hype minggu ini, semoga kalian bisa mendapatkan insight dan semoga terhibur dengan berita terakhir. Oh iya, jika ada masukan terkait berita yang ingin saya bahas, kalian boleh loh tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Regina Jessica pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!